Assalamualaikum. Oke, sekarang kita akan memulai cakar bincang pakar episode ketiga kali ini tentang kematian mendadak karena serangan jantung, what to do. Hari ini pakarnya adalah Dr. Sidi Laksono. Nah, saya akan menginvite Dr. Sidi untuk join ke sini ya. Bentar ya. Buat siapa aja yang mau bertanya, boleh banget langsung klik di komen. Halo dok. Halo, Dokter Endin, Dokter Noki. Halo, Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat dok. dok, sehat. Sehat, Sehat, semangat. sip, mantap. Dok, maaf Ya, ya ganggu waktunya. ya, nggak apa-apa. Kita mau bincang-bincang nih, Siap, bincang-bincang sama gimana dok? pakar. Oke. Kan gini dok, hari ini tuh ya Oke. kita itu kan akan mengangkat tentang kematian mendadak karena Ya, serangan jantung gitu kan ya. Jadi hmm, kita ya, akan membahas itu. Nah, sebelum bicara tentang kematiannya ya dok ya, kematian mendadak. Sebenarnya serangan jantung itu diakibatkan oleh apa saja ya dok ya? Jadi harus dibedain ya dok ya. Jadi Hmm, kematian jantung mendadak, kemudian serangan jantung. Nah, hmm, kematian jantung mendadak ini adalah hentinya jantung secara tiba-tiba. Nah, hmm, sebab terbanyak adalah karena penyakit jantung koroner. 80%-nya hmm, adalah karena penyakit jantung koroner. Kemudian hmm, 20%-nya adalah bisa karena memang gangguan dari aritmianya, kemudian hmm, bisa juga karena memang ada kardiomiopati. Nah, hmm, ini yang belum terangkat 20%-nya. Yang 80%-nya ini sudah terangkat jelas. Nah, hmm, nah, memang kalau memang kena serangan jantung, angka untuk terjadinya kematian jantung mendadak ini juga akan lebih besar. Begitu. hmm, Dan kalau di literatur, kematian jantung mendadak ini insidensnya sekitar 0,1 sampai 0,3 per hmm, total penduduk yang Amerika ya. Kalau di Eropa pun juga sama ya dok ya. Jadi itu hmm, cukup tinggi juga dok. Nah yang hmm, harus diingat memang kita harus tahu faktor-faktor risikonya, terutama adalah faktor risiko dari penyakit jantung koroner dok. Begitu dok. Oh gitu. Jadi semua serangan jantung yang tadi dokter jelasin kan ya bisa dari koroner, bisa Ya, karena aritmia, irama ya. iya, Kalau aritmia iya ini mungkin irama jadi jantung. jadi Benar. ada irama gitu ya dok ya, irama yang Iya, tidak seharusnya, kemudian iya, kardiomiopati ya tadi ya dok. Mungkin iya benar-benar banyak dok. yang belum Kardiomiopati. tahu tentang kardiomiopati dok. Apa sih kardiomiopati supaya Oke, lebih jadi memudahkan gitu ya? siap. Jadi miopati, pati itu nggak jelas ya dok ya. Ah, Kardio itu jantung. Jadi sebabnya gagal jantung yang sebabnya nggak jelas nih dok. Kan biasanya sebabnya Hmm, banyak ya dok ya. Yang paling hmm, gampang itu kan karena dia iskemik atau sumbatan dari hmm, koronernya. hmm, Kalau ada hmm, sumbatan di koroner, dia bisa menyebabkan jantungnya melebar. Tapi kalau hmm, kardiomiopati ini banyak dok. Bisa karena dia hipertrofi, memang hmm, ototnya yang tebal, bisa juga hmm, karena memang dia dilatasi. Bisa juga hmm, karena ada gangguan memang secara genetiknya. Begitu dok. Jadi sebabnya hmm. banyak yang harus kita cek tuh cukup banyak sih dok. Oke, tapi itu walaupun Ya. 20% tetap harus harus aware ya dok ya, berarti ya. Wah itu harus aware banget. Sayangnya yang 20% ini nggak pernah Enggak. terdeteksi nih dok. Jadi 20% yang selalu ada di berita itu 80%-nya doang. Jadi 80% yang kena serangan jantung itu Koroner menyebabkan sama dia irama kemungkinan itu ya. koroner. Yang selalu diangkat tuh yang koroner, tapi yang 20% karena aritmianya itu sangat serem sekali dok. Jadi per definisi itu kematian jantung mendadak itu terjadinya yang gangguan fungsi jantung kurang dari 1 jam setelah onset dok. Jadi kalau tambah aritmia yang mematikan atau gangguan jantung yang mematikan itu lebih lagi dok, lebih cepat lagi meninggalnya. Nah memang kan Hmm, banyak ya yang kita nggak pernah hmm. cek ya dok ya. Iya. Sering banget sih dok, nggak pernah cek tapi ngaku-ngakunya saya sehat dok gitu. Jadi saya suka agak bingung ya kalau datang ke poli tuh, apalagi Iya. kalau ada artis Ah, ataupun public figure yang meninggal mendadak, wah itu rame di poli langsung dok. rame ya, Bilangnya, langsung wah rame. rame banget. Itu jadi kayak ada siklusnya dok. Jadi saya kalau lihat tuh kayak siklusnya tuh, ya ini pasti rame nanti di poli. Bener dok, gitu dok. Hmm,
Oke, jadi yang tadi disebutkan itu bisa banget ya dok menyebabkan Iya dok. kematian kematian mendadak gitu ya. Oke dok. Ya, Kemudian sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ya dok ya? Kalau ya, misalnya kita ketemu gitu ya, ketemu orang gitu ya. Mungkin ini untuk orang awam ya dok ya. ya, Kita ketemu orang yang terkena serangan jantung. Nah mungkin pertama ya. harus tahu ya orang ini pingsan atau dia lagi serangan jantung. Nah, kalau misalnya sudah bisa Ya. mendeteksi, terus harus ngapain tuh gimana ya dok ya? Ya, ya. Jadi pada dasarnya kalau kita ketemu pasien-pasien ataupun keluarga kita yang tiba-tiba nggak sadar itu kalian Hmm. teman-teman tuh harus aware ya. Jadi Hmm. kemungkinan dia kena cardiac arrest ataupun henti jantung. Jadi Hmm. yang pertama kali saya selalu bilang adalah jangan panik. Kalau Hmm. panik makin ambiar dok. Gitu. Hmm. Jadi biasanya kita tenang dulu. Nah. Nanti kita mulailah. Pertama kali yang diajarkan adalah posisi aman penolong dok. Di Hmm. semua Hmm. tindakan BHD adalah kita harus posisi penolong itu harus aman dulu. Kemudian yang Hmm. kedua adalah cek kesadaran dok. Kita lihat Hmm. responnya bagus atau enggak. Yang ketiga itu harus telepon dok. Hmm. Telepon bantuan. Penting itu ya, Jangan bantu. nolong sendiri. Nah Hmm. bener dok, apalagi yang nggak punya skill BHD ya dok ya. Iya. Jadi itu harus kita minta call for help. Jadi kita harus Hmm. telepon tuh IGD terdekat ataupun yang 119 kali ya dok ya. Jadi Kalau di kita harus Indonesia 119. ya 119 tapi biasanya sih itu nggak bisa dihubungi dok. Jadi Nah itu telepon dok, keluarga atau dok telepon itu ya. anggukan Iya, ya suka gitu. Jadi suka paling enggak tetangga lah ya, manggil tetangga, nah tetangga bener yang dok. nyari nyari info vaskes terdekat gitu ya dok ya, yang Nah, benar memungkinkan. dok. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Mm, adalah kita lakukan pijat jantung dok. Nah, mm, ini pijat jantung juga harus dilatih dok. Jadi kita harus tahu mm, ke dalam berapa, yang mm, optimalnya kayak gimana. Jadi mm, saya harapkan sih masyarakat awam bisa ikut BHD ya dok ya, bantuan hidup dasar. benar-benar Kalau di luar negeri itu di Amerika mereka malah dari eh, apa dari high school sekolah, udah dilatih. ya, Nah, bener dok, dari high school udah dilatih untuk BHD. Kalau kita kan kalau lihat videonya biasa ditampar-tampar ya dok ya. iya, Pernah lihat ya dok ya. serem Jadi ya biasanya ampun. saya itu mungkin cek kesadaran ya dok ya, cek kesadaran ditampar-tampar tapi tampar terus dok, nggak pernah disotorkan Ya, ataupun pijat iya, jantung nggak pernah. Jadi itu yang salah dok sebenarnya. Pada dasarnya BHD itu skill wajib yang harus kita kerjakan. Dan dari 40% kematian mendadak itu, 70%-nya ada di rumah dok. Begitu aduh, dok. Jadi itu agak-agak serem ya dok ya. Jadi iya. kebanyakan sih unwitness ya. Jadi kita nggak ada saksinya, tapi tiba-tiba ketemu udah tergeletak aja. Begitu dok. Oke, jadi sebenarnya ya dok, sekarang tuh center-center untuk belajar itu tuh kan banyak ya dok ya, center untuk Banyak dok. BHD. Mungkin kalau bagi yang belum paham, BHD itu Ya, bantuan hidup dasar ya, atau ya, RJP ya dok ya. benar dok. Nah itu tuh yang biasanya kalau di TV-TV, di film-film gitu ya dok ya, suka yang Ya, ditekan-tekan dadanya, pingsan-pingsan benar benar orang dok. ditekan-tekan gitu ya dok. Cuman ternyata Iya, benar dok. penekanannya itu ada ilmunya ya dok ya, jadi Iya, benar dok. Harus sebaiknya dilatih dok. betul, sebaiknya sekali paling enggak ya, sekali Iya, belajar gitu ya dok untuk tahu karena kan kita bisa bantu ya dok ya, bisa bantu orang terdekat kita gitu ya. Kalau misalnya iya, pingsan ternyata itu kurang lebih berapa persen ya dok kalau misalnya kita cepat gitu ya langsung bisa menanganin tuh kan angka keberhasilan untuk iya cukup tinggi dok. Kalau menolong kita tinggi bisa kan ya. nolong cepat, iya benar dok. Jadi biasanya kita minta masyarakat, soalnya kan kebanyakan memang tidak ada tenaga medis ya dok ya. Jadi Hmm, pas tiba-tiba jatuh itu di luar. Jadi biasanya sih hmm, kita cukup shock juga ya kalau datang hmm, udah jelek hmm, gitu dok. Apalagi iya udah sih, DOA ya dok, udah iya mati, betul udah betul. sampai ke IGD. Itu seringnya kayak gitu dok. Sudah terlambat ya dok ya, Nah, sayang bener dok. banget gitu ya. Ya, Padahal kalau misalnya kita bisa melakukan PHD dan itu tuh nggak harus tenaga kesehatan nggak ya harus dok dokter. ya, Iya semua bener bisa dok. melakukan kan ya dok ya. Iya, Jadi siapapun layover. bisa Jadi semuanya menolong. bisa dok. Iya, Oke, ya ya bagus. Benar-benar banget itu dok, harus banget itu selain MCU dan belajar BHD ya, iya harus bener. digalakkan Bener dok. lagi nih. Kalau bisa sih sebenarnya masuk ke kurikulum tuh lebih bagus lagi ya dok ya. Ke, Sebenarnya bisa ya dok ya kalau kita punya policy, sebenarnya bisa dok. Tapi saya rasa sekarang belum ada kebijakannya.
ya ya udahlah, jadi kita ngelatih ya yang mau dilatih aja dok. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya, Dok, nanti ada yang Ya, pemangku kebijakan ngelihat gitu ya, terus dimasukkan ke amin. kurikulum. Jadi bisa bantu Siap, banyak orang. Oke, Dok. Oh ya, ya. buat yang join silakan banget ya, menulis jawaban ya, sorry jawaban, menulis pertanyaan apapun nanti akan dijawab oleh ahlinya, gitu ya dok ya. Nah ini dok, Siap. sekarang itu kan apalagi yang lagi baru-baru banget nih ya dok, pemain bola ya, pemain ini lagi Ya, happening gitu ya, dan selalu ya ya, seperti yang tadi dokter Sidi bilang selalu ada siklusnya. Jadi ada public ya, figure, kemudian langsung tiba-tiba orang-orang itu pada datang, dok saya nyeri dada kayak gitu-gitu ya dok, dada saya ya. sakit suka kayak gitu-gitu ya dok ya. Nah itu kan banyak nih kasus public figure gitu ya yang mengalami kematian mendadak gitu ya dok ya, yang karena jantung gitu. Jadi itu berarti kemungkinannya di antara tiga itu tadi ya dok ya. Kan 80% memang karena penyakit jantung koroner dan 20%-nya itu seperti saya bilang itu campuran dok, bisa karena penyakit kanalopati, Hmm. kemudian bisa karena memang kardiomiopati ataupun sebab lainnya genetik. Nah, yang 20% ini yang sering kali kita nggak sering aware, yang selalu di aware kan sumbatan terus dok penyakit jantung koroner, padahal nggak semuanya jantung koroner juga dok, dan kebetulan memang yang terungkap hanya jantung koroner, tapi selebihnya itu lebih banyak lagi dok, kayak iceberg gitu loh dok, jadi kita tahu atasnya doang kecil, lebih bawahnya mungkin lebih banyak, Nggak ngerti. begitu dok. Ya, Tapi kalau dari klinis ya dok, ada bedanya nggak sih kematian mendadak karena irama jantung, karena aritmia ya, karena oh irama atau aritmia, ya, karena koroner atau karena kardiomiopati, ada bedanya nggak ya dok dari klinis? jadi kalau klinik biasanya kalau karena aritmia, kalau belum pernah terdeteksi sama sekali, biasanya nggak ada dok. Memang kita kan sayangnya tidak ada alat yang merekam ataupun recorded yang sudah kita jadikan bukti objektifnya. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan general check up, bisa kelihatan dok. Jadi kayak misalkan penyakit-penyakit kanalopati. Jadi kanalopati ini terjadi gangguan pada kanal ionnya yang ada di otot-otot jantung. Jadi kalau dari gambaran yang paling gampang terlihat pada rekaman EKG-nya dok. Jadi nanti ada interval dari kitenya yang memanjang ataupun memendek. Nah, kalau di luar negeri, dok, kalau ketemu kayak gitu, mereka langsung cek genetik. Nah, Ya. Di Indonesia mohon maaf. Jadi kalau itu kita obatin aja. Kalau kita bisa tahu dari family history-nya. Jadi kita harus tahu nih dari saudara-saudaranya apakah ada riwayat pingsan atau sinkop ataupun kematian mendadak eh, yang masih muda. Jadi 50 tahun kalau mati mendadak itu kita harus curiga. Terutama kalau dari keluarga terdekat ya dok ya, ayah ibu kita. Jadi kita harus tahu juga itu. Jadi bisa di screening kok dok itu. Paling Iya gampang sih. sih seperti itu. Hmm. Nah, sayangnya di Indonesia screening seperti itu kayaknya nggak pernah dilakukan ya dok ya. Iya. Biasanya dilakukan pada usia 60 tahun ke MCU atas aja, dok. Nah, MCU aja jarang ya biasanya dok sih ya. gitu. Jarang banget Paling sih nggak dok. itu, paling nggak setahun sekali lah ya dok ya, MCU itu ya Nah, penting iya banget. bener. Tahun sekali dok. Benar-benar dok, saya juga ya ini apa namanya bukan hoax ya gitu. Jadi maksudnya mengalami banget ketika ada keluarga itu waktu itu di Jepang ya dok, Ya, ada apa itu namanya terdeteksi gitu ya aritmia itu orang tuanya ke atas sama anak-anaknya yang ke bawah itu langsung di screening dok, jadi langsung nah, bener, dicek bener, dok. semua gitu. Kalau Seharusnya Jepang memang mah seperti udah itu. Jepang tuh udah maju banget dok. Mereka pun genetiknya udah top banget. Di Asia yang harus dipatut diakuin Jepang tuh Jepang dok. Kedua mungkin Singapura dok. Jadi mereka Singapura kalau nggak salah 2014 mereka sudah mulai screening untuk genetik dok. Itu cukup Hmm. hebat banget dok. Di Karena Indonesia mohon maaf saya belum tahu dok. iya, iya, iya. Karena kan silent killer ya, Dok ya. Nah Sebenarnya masih betul dok. bisa Itu silent killer. dicegah ya, gitu. Jadi Iya kalau kita mendeteksi gitu ya, kalau keluarga kita ada yang pernah atau punya pengalaman, nah itu minimal apa, Dok? Misalnya ada riwayat nih, misalnya orang tuanya yang kematian mendadak, paling nggak iya harus ya, berarti ya anaknya ini harus dok. Harus harus dicek. screening ya, harus cek ya. Iya Apalagi kalau iya. punya Jadi riwayat, itu wajib ain ya, Dok ya, pencegahan, wajib. salah Jadi satu proses ya pencegahan. kebetulan guru saya itu ada yang
ICD dok, jadi alat bantu buat nyetusin irama dok. Jadi memang dia ternyata memang ada sakit itu dok. Jadi karena lokasi dan anak-anaknya pun terkena dok. Jadi orang tuanya meninggal, kemudian anak-anaknya pun juga terkena, akhirnya dipasang juga alat itu dok. Jadi memang sebenarnya kalau dan kebetulan itu dari keluarga dokter jantung dok, jadi tahu. Kalau bukan Jadi keluarga tahu. dokter dokter jantung, nah mungkin nggak tahuan kali dok, begitu. Oke, oke. Nah, ini dok mau tanya lagi sebelum kita ke audiens ya, gitu. Ya, Tentang angin duduk. Nah, ini nih suka suka banyak oke banget. dok. Itu karena angin duduk gitu ya. Itu sebenarnya apa ya dok? Angin duduk itu mungkin supaya Oke, jadi bisa tercerahkan gitu ya dok. siap. Jadi angin duduk itu istilah awam dari serangan jantung, dok. Jadi kalau Hmm, dulu itu kita sebut sebagai sindroma angin duduk. Karena hmm, mereka pada saat dikerok itu tiba-tiba langsung meninggal. Jadi mereka nyebutnya hmm, sebagai sindroma angin duduk. hmm, Sebelum ketahuan adanya sumbatan, dok. Jadi memang itu memang benar, dok. Angin duduk itu memang benar. Jadi serangan jantung. Jadi kalau orang-orang habis ngerok, kok tiba-tiba diem aja, nggak ada respon. Nah, itu biasanya udah meninggal dok biasanya dok. Nah, sebenarnya kalau pas serangan hmm, jantung itu uh, biasanya ada keluhan dok. Biasanya entah itu dadanya sakit, nggak enak. Tapi itu khusus yang tipikal ya dok, khusus yang khas banget. Tapi ada beberapa yang tidak khas. Kebanyakan sih tidak khas, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, wanita tua, habis operasi. Jadi nyerinya hmm, itu agak nyamar dok. Apalagi kalau diabetes wanita tua. Wah, itu agak susah banget dok. Biasanya sih kita lakukan EKG, kemudian kita screening hmm. lagi kalau misalkan dia bisa treadmill, kita treadmill. Kalau misalkan dia nggak bisa treadmill, bisa kita kirim untuk CT. Begitu dok. I see. Ya, 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 ya. Oke, Dok, kita coba menjawab ya. Berarti ya tetap ya Ya, itu tadi screeningnya. Jadi oke. kalau sebenarnya tadi kayak ada angin duduk itu kalau kita melakukan BHD atau RJP kemungkinan untuk menyelamatkan juga besar ya, Dok ya. Ya, besar dok. Jangan ditepuk-tepuk doang ya dok ya. Iya, Biasanya ditepuk-tepuk. harus ada ilmu ya, Dok. Jadi tepuk-tepuk Ya, baik. benar dok. Oke. Baik, Ini ini FKU Hamka nggak buat dok. kenapa? FKU Hamka nggak buat BHD dok. Buat dong. Insya Allah ya nanti akan diwaro-waroin ya dok untuk edukasi Ya BHD dok. dengan narasumbernya dokter Sidi langsung ini pakarnya ya dok ya. Ya, Oke, ini dari akun Dok Wow, Dokter Wawan nih betul sepertinya. Wawan ini. Iya, izin bertanya dokter-dokter hebat. Waduh, dokter Wawan juga hebat ya dok ya. Apakah setting penggunaan AED di Fasum mampu laksana di masyarakat kita? Takutnya hanya sebagai syarat dan tidak ada sosialisasi yang benar. Suun. Ya, terima kasih Dokter Wawan. Jadi kalau dalam pelatihan BHD nanti diajarkan cara penggunaan AED. Jadi AED Hmm. itu adalah automated defibrillator. Jadi di setiap entah itu di fasilitas umum yang besar, terutama kalau di luar negeri itu di bandara, di mall, kemudian di Hmm. terminal, mereka pasti punya AED. Hmm. Sayangnya di Indonesia hanya di mall yang besar-besar aja ada alat AED. Karena Hmm. AED lumayan mahal, Dok, ratusan Hmm. juta. Nah, di Hmm. AED ini sendiri dia bisa memberikan respon terhadap gangguan iramanya. Jadi kita tinggal nempelin aja, Dok. Jadi mereka alat itu nanti akan mendeteksi dan akan memberikan arahan kepada masyarakat awam. Jadi Hmm. mereka akan diberi panduan, misalkan, Hmm. oh, stop, berikan kejut jantung sebesar ini. Nanti mereka akan memberi bantuan step-step. Jadi cukup Hmm. aman dan bisa digunakan. Nah, Oh, biasanya orang-orang udah panik duluan, Dok. Udah kalau ada yang panik pingsan duluan, gitu ya dok ya. ya, ada yang pingsan, panik, kemudian divideoin, Dok. Ya, itu sering Nah, banget. itu dia benar-benar. Divideoin sama dikerumunin, Dok. Bukan Hmm. ditolong, tapi Hmm. dikerumunin. Itu yang sering banget. Nah, yang paling harus diwanti-wanti adalah kalau BHD ini kan zaman pandemi ya, Dok ya. Kami Hmm. dari Perkumpulan Jantung tidak merekomendasikan adanya untuk kita tiup-tiup itu, Dok. Nggak boleh, Hmm. Dok. Jadi Pada cuman saat pijat aja. pijat aja, Dok. Kalau Oke. ditiup-tiup kita tidak saranin, kecuali kita punya kayak LMA gitu ya, Dok ya, kayak langsung Hmm. masuk itu Hmm. bisa. Tapi kalau untuk pandemi kita tidak menyarankan karena bisa aerosol ya, Dok ya. Hmm. Apalagi yang varian baru ini agak-agak serem ya, Dok ya. Hmm. Awal-awal saya ingat banget, jadi ada beberapa
panduan yang keluar dan tidak menyarankan untuk dilakukan resusitasi pada pasien-pasien dengan COVID, terutama COVID yang ada di ruang isolasi. Itu pada Hmm, waktu awal yang kita hmm, belum banyak belajar tentang hmm, pandemi hmm, ini. Tapi hmm, sekarang berkembang ya udah cukup aman sih dok. Jadi cukup pakai APD segala macam, ada LMA kita masukin, kita hmm, intubasi, hmm. pakai closed circuit, jadi aman kok dok. Oke, Gitu tapi dok. kalau untuk di masyarakat, ya kalau nggak ada lemnya ya Di jangan masyarakat lah. jangan dok. Pijet Iya, aja ya. Pijet kecuali aja kalau bisa dok. iya, Sama betul. sama sama ininya, sama efektifnya. Kalau pijat doang sih enggak ya dok ya. Jadi Hmm. paling nggak harus dikasih bantuan nafas dok. Tapi harus Iya. ditutup dok. Begitu. Nah Oh. itu yang agak susah ya dok ya. Kalau karena saya bingung juga ya kalau ngajarin masyarakat tapi masker aja suka nggak dipakai dok. Iya. Mungkin panik duluan kali ya dok ya. Ini nanti Kalau kan kalau ada pakai yang itu kesempatan dok, yang filter yang di mulut itu bisa. bisa, bisa dok. Jadi nanti dikasih itu juga bisa dok. Jadi nggak masalah ya dok, bisa boleh tiup, Iya, pokoknya ada pengaman ya. iya, Oke, baik-baik. Jadi memang ya dok, sosialisasi itu penting. Jadi jangan jadi benar aksesoris dok. doang ya AED itu. Iya, Karena nggak semua ya dok yang bisa di AED kan. Ada yang tidak boleh di iya, AED kan ya dok. iya, Nah ini kan benar. perlu ada ilmunya ya, perlu Iya, disosialisasi. benar dok. Sayang banget Hmm. alat-alat mahal gitu ya, tapi hanya sebagai aksesoris saja, tetapi tidak tepat guna gitu ya dok ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia aksesoris aja dok. Mungkin ya dok ya. Iya, Karena saya iya. belum pernah melihat kalau Saya di juga belum. saya belum pernah lihat kalau ada henti jantung langsung ditolong. Dulu saya pernahnya waktu saya di pesawat dok, saya bantu Hmm, nolong. hmm, Itu hmm. mereka cukup terampil sih dok, apalagi pramugarinya. Karena Gitu. Jadi sudah kalau untuk karena sudah di ini ya ya udah diajarin ya. dilatih dok. Nah, Kalau di Indonesia di mall itu saya rasa mungkin pada bingung kali ya dok, karena mungkin mereka lihat cuman ini alat apa ya, mungkin nggak tahu juga hmm, kali mereka ada air di mall ya sih. Sebenarnya gitu. tahu dok, karena mungkin banyak ya di sinetron, kemudian di film-film. Dok, Tapi dok sayangnya sinetron mungkin itu banyak nggak bohongnya benar dok. gitu. Nah, Mungkin masa nggak benar. pistol aja didukit dok, itu kan ngaco dok. Jadi Iya, sinetron tuh kadang saya makanya suka itu. mau ketawa dok. Iya, jadi emang perlu banget ya dok nanya ke expert yang memang Iya, ilmunya sesuai gitu ya. Jadi sebaiknya memang iya aduh dok. sayang banget dan seharusnya kalau bisa berlatih, belajar dan di mana saja bisa ya dok. Nanti ada yang nanya Iya, nih, nah ini dia apa dari itu dok? akun Ainui Dudul yang mau latihan BHD itu bisa pelatihan di mana ya dok? Gitu. Nah ini mungkin juga Baik. orang awam banyak yang nggak tahu dok kalau mau belajar di mana Oh, gitu. sebenarnya bisa dilatih di mana aja, tapi karena kebetulan saya sebagai berkecimpung di divisi pelatihan ya dok ya, divisi Hmm. pelatihan ACLS, Wah, pas banget BLS ini dan berarti. BPKB. Jadi saya ada di Perkijaya. Jadi teman-teman bisa join di Perkijaya. Jadi kasih buka aja di Instagramnya Perkijaya. Perki Perkijaya. Jaya ya dok. Ya. Perki Jadi Jaya saya nanti di tulis ya. sana, ya boleh dok. Perki Jadi Jayanya gabung Perkijaya. dok. Perki Jaya. Ya gabung, gabung Perkijaya. Jadi Perkijaya. Jadi mereka akan memberikan pelatihan. Nah sayangnya kita udah woro-woro dari beberapa tahun yang lalu, sayangnya nggak ada yang daftar dok. Itu saya juga agak bingung ya. Mungkin Iya harus iya. dikasih syarat kali ya dok ya. Kalau Hmm, dokter umum kan ada syaratnya ya dok ya. Kita harus ya. ikut ATLS, ATLS gitu. Mungkin kalau ada polisinya atau kebijakan yang mengharuskan mereka harus bisa BHD gitu. Kayak kalau nggak salah Hmm, saya pernah baca di Jerman itu mewajibkan masyarakat umumnya harus mampu BHD. Jadi kalau pas hmm, lagi tes SIM atau tes hmm. kendaraan, mereka harus menunjukkan bukti mereka sudah lulus BHD, Udah dok. Jadi memang agak berbeda ya negara maju uh, dengan kita. Jadi saya rasa memang kita perlu ada kebijakan yang bisa sampai ke hmm, bawah begitu, dok. hmm. Oke, oke. Pertama, jantung itu silent killer, kemudian kedua itu angka kematian karena kematian mendadak serangan jantung di Indonesia itu cukup tinggi ya, Dok ya. Nah, Iya, tapi benar. sebenarnya sama kayak yang lain itu bisa dicegah gitu ya. Minimal Iya, BHD aja dan itu bisa dilatih, bisa dilakukan oleh siapapun, orang awam bisa gitu ya. Jadi iya, kita harus sering menggalakkan lagi ya, Dok, supaya semuanya benar. melek gitu ya, melek tentang bantuan hidup dasar
dokter, karena dengan Iya, itu betul. kita bisa menyelamatkan gitu ya dok, nggak cuman Ya, orang lain tapi juga orang terdekat, orang terkasih gitu ya dok ya. Nah, ya, sayang banget nih. Oke, ini ada lagi dok dari akun ya. Denny RSSM, dok CD dokter yang smart and humble. Wah, percaya, betul, betul, betul sekali. Oke, lanjut ya. Sebentar dok, scroll. Nah, ini dari akun Z Flower Sign. Ya kali ya, betul. Lagi COVID gini takut dok buat tiup-tiup nafasnya dok. Ada solusinya nggak dok? Ya, tadi udah dibilangin ya dok ya. Jadi Ya, nggak apa-apa dok, memang sekali kita nggak lagi. merekomendasikan ya. Jadi Hmm. tidak merekomendasikan untuk memberikan respirasi kepada pasien-pasien dengan suspek COVID, Hmm. apalagi kecuali kalau kita tahu pasien tersebut sudah di PCR yang hasilnya negatif. Hmm. Nah, biasanya kan kalau anggota keluarga, kita menemukan anggota keluarga yang tergeletak dan kita udah tahu Hmm. hasilnya negatif, kan biasanya mungkin karena kita kan dari keluarga medis ya dok ya, jadi biasanya Hmm. untuk swab kan kita rutin, apalagi kalau Oke. misalkan kita sering banget terpapar ya dok ya, maksudnya Hmm. kita kerja di rumah sakit, jadi memang tiap Hmm. 2 minggu kita swab khusus buat kita. Tapi kalau kita tahu bahwa saudara kita pernah di swab dan dengan hasil negatif, ya boleh dilakukan. Tapi kalau Hmm. enggak, untuk mengurangi penyebaran COVID-19, direkomendasikan tidak dilakukan tiup-tiup kecuali kalau kita ada pelapisnya, begitu. Hmm. Sebenarnya di alat AED itu bisa ya dok ditambahin, karena kan sekarang pandemi ya, jadi ditambahin gak cuma AED doang, mungkin apa kertas filter untuk tiup ya itu kan bisa ditambahkan ya dok ya, dan itu nggak mahal kan ya dok Bisa, ya, dan bisa dibeli di mana saja gitu ya, atau sama LME gitu bisa tambah juga ya dok ya. kalau LME agak mahal ya dok ya, jadi saya rasa agak susah ya dok ya. Tapi AED-nya sendiri pun mahal dong. Ya Jadi udah berarti saya rasa minimal kalau kertas udah filter mahal, aja ya dok. iya, ya boleh lah dok. Ya kan siapa tahu dok gitu ya. Siapa Iya, tahu, iya. oke. Kemudian dari akun Ainui Dudul, lagi dok ini. Mau tanya lagi dok, Ya, apa jika ada gejala sakit dada kiri saat bernafas dan berlangsung dari kecil, apa ada hubungannya dengan penyakit jantung? Terima kasih. dari kecil ya. Kalau dari kecil kemudian dia, kalau perubahan posisi dia sakit, napasnya juga sakit, kemungkinan bukan nyeri dada akibat sakit sumbatan ya. Jadi itu merupakan nyeri dada yang atipikal. Nah, ada baiknya kalau misalkan dia makin bertambah parah, lebih dari 20 menit, keluar keringat dingin, seperti ketekan beban berat, kemudian hilang dengan Hmm. istirahat. Nanti kalian harus cek ke dokter ya untuk dievaluasi. Hmm. Evaluasinya paling awal adalah dengan EKG. Kemudian kita lakukan Hmm. tesnya, TIS-nya atau screeningnya dengan treadmill. Begitu dok. Tapi Hmm. kalau dari keluhannya dari Oke. kecil sampai gede, nyeri-nyeri doang, kemungkinan sih bukan dok. Gitu dok. Tapi sebenarnya screening EKG dan treadmill tuh nggak masalah loh ya dok. Setahun Iya, sekali aja loh ya buat iya, screening itu iya. lebih baik ya dok ya. Jadi Jadi buat kalau yang di, nonton, hmm, jadi biasanya screeningnya disarankan pada usia 35 tahun dok. hmm, Begitu. Tapi yang 35 tahun kebanyakan datang ke kita usianya udah tua-tua dok, udah udah. 60. Baru datang yang muda-muda tuh jarang dok, kecuali yang muda-muda keluhannya berdebar, Nah, kemudian sama penyakit jantung kongenital dok, dari bawaan lahir oh, depan yang lahir udah ya. biru kemudian bocor, itu biasanya datangnya lebih awal. Tapi kalau untuk yang anak-anak milenial Hmm. yang sukanya apa, BTS BTS, itu kayaknya nggak bakal datang dok, kecuali kalau ada begitu. Jadi kayaknya perlu nih dok kita apa menggandeng Woro-woro dok. ya, ya Nah, bener dok. woro-woro menggandeng milenial army kalau perlu ya di apa kita Nah, bener gandeng dok. untuk Jadi, menggalakkan gitu ya, screening gitu, karena bener itu dok. penting banget loh ya, setahun sekali aja. Karena kan kita selalu mendengar tagline mencegah lebih baik gitu ya dok daripada mengobati. Iya. Jadi meskipun usia Hmm. sudah 35 tapi merasa sehat, screening rekam jantung dan treadmill itu penting ya dok ya. Iya.
Oke, sekarang dari lanjut ya dok, dari Ya Anita gimana dok? Noviana 5. Izin bertanya dok, apakah riwayat Bapak meninggal karena sakit jantung dan saya riwayat preeklamsi berat, ada kemungkinan bisa terkena penyakit jantung juga dok? Silakan dok. Bisa. Jadi tergantung. Jadi pertama ada faktor-faktor risikonya ya. Jadi penyakit jantung koroner itu semakin banyak kita menimbun faktor risiko, semakin banyak atau semakin tinggi kita akan terjadinya penyakit jantung koroner tersebut. Nah, yang salah satu yang disebutkan tadi adalah familial history. Jadi riwayat keluarga. Di riwayat keluarga ini adalah kematian ataupun kena serangan jantung pada usia prematur. Jadi dikatakan prematur jika usianya kalau laki-laki kurang dari 50 tahun, kalau wanita kurang dari 55 tahun. Jadi di screening aja, jadi paling gampang gitu. Apakah pernah pasang cincin di usia kurang dari 50 tahun, ataukah ayah ibunya meninggal pada kurang usia dari 50 tahun. Jadi mereka kematiannya prematur. Jadi itu harus menjadi salah satu apa tuh namanya warning buat kita ya, peringatan. Jadi itu udah menabung satu poin. Jadi poin-poin lainnya bisa karena memang dia diabetes, kemudian hipertensi. Nah, preeklamsi ini kalau hubungannya dengan penyakit jantung koroner belum ya. Tapi kalau misalkan dia jadi hipertensi yang terus-terusan, kan preeklamsi itu waktu hamil. Harusnya kalau udah selesai melahirkan dia harusnya hilang. Tapi kalau yang kita patut curigai adalah kalau yang hipertensinya jadi terus setelah hamil pun, setelah melahirkan pun dia masih hipertensi, itu yang curiga. Jadi dia udah menabung dua faktor risiko, yaitu yang keduanya adalah hipertensi. Jadi tinggal dicari aja seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata memang dia benar bapaknya meninggal kurang dari 50 tahun atau pasang cincin kurang dari 50 tahun, ya berarti dia udah nabung satu ya dok ya. Kemudian kalau preeklamsinya ternyata lanjutan, jadi berarti dia bisa. Nah, preeklamsi ini dia nanti kehamilan berikutnya juga bisa jadi preeklamsi dok. Itu jadi makin meningkatkan resiko untuk terjadinya preeklamsi di kehamilan selanjutnya. Multipara itu. Begitu dok. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi ya itu tadi ya, dilihat dulu umurnya berapa. Tapi kalaupun misalnya ternyata lewat umur gitu ya, nggak apa-apa, tetap aja screening tuh lebih baik ya dok ya. Kemudian dari akun Zflower Sign, pas RJP boleh pasiennya dipakein masker dulu nggak dok? Kemudian itu dipakai sama Zflower lagi, hambaran nafas harus dilepas. Pakai masker ya dok berarti? Pakai masker ya, pakai masker. Jadi pasien-pasien saya kalau nggak salah saya pernah upload tentang BHD ya di masa pandemi. Jadi mereka pakai masker, di bonekanya pun pakai masker. Jadi kita RJP pun harus pakai masker. Kalau misalkan pasiennya nggak dimaskerin, takutnya kan keluar maskerin. Itu dok. Ya, dok. Oke, oh ini maksudnya hambatan kayaknya dok. Hambatan nafas itu kan harus dilepaskan pada saat RJP. Ya, masker itu termasuk hambatan nafas atau tidak gitu dok? Oh enggak, kalau masker enggak. Kan yang penting kita bisa membuka. Pakai masker aja dok, nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa membuka airway-nya dok. Kalau kita bisa membuka airway-nya, di masker kan nanti ada sedikit. Walaupun sedikit tapi itu mencegah lah dok. Gitu dok. Ya. Oke, siap dok. Dari dok wow, wah matur suwun sangat nggih dok. Nggih dok. Gitu. Kemudian ini dari akun Bona Bunda. Saran buat yang suka buat screening sinetron, bikin sinetron yang bisa mendidik masyarakat gitu kali ya dok. Setuju. Setuju. Paling nggak itu ini ya. Kenapa dok? Sinetron itu banyak dok. Jadi kalau di Jepang ya, dorama Jepang itu biasanya mereka memberikan edukasi ya kan, apalagi yang dorama medis ya dok ya. Itu pure banget 100% hampir sama kayak medis dok. Jadi kalau mau nonton mungkin harus diseleksi dulu ya dok ya. Kalau punya Indonesia saya rasa itu masa pakai selang aja kebalik dok, udah gitu selang apa dipasang di mana, kayak gak mendidik banget gitu loh dok. Jadi mestinya kudu tanya-tanya dulu ya dok sebelum bikin gitu ya. Iya.
supaya sekaligus gitu loh mengedukasi, karena kan Iya, masyarakat kita itu ya paling gampang masuk ya sinetron ya dok iya, ya gitu, maksudnya benar. kebanyakan tuh sinetron ya. Alangkah baiknya kalau memang sinetronnya disisipin edukasi gitu ya dok Iya, ya. iya. Jadi kalau yang di Oke. Amerika juga ada sih dok, kayak ER gitu Hmm. kan mereka memang ada Hmm. konsultannya dok. Film dari yang Hmm. ER, kemudian Grey's Anatomy, itu mereka biasanya ada Hmm. konsultan untuk medisnya dok. Kalau di Indo sih kayak saya rasa nggak ada konsultan medisnya, mereka buat sendiri-sendiri gitu. Jadi pas kita tonton agak aneh, mau ketawa juga bingung. Dan nih anehnya ditiru dok. Anehnya itu ditiru sama masyarakat. Itu agak-agak saya Iya. shock juga sih ngeliatnya. Iya, ya, makanya itu perlu banget deh bertemu dengan Iya dok, pakar dan betul dok. bertanya-tanya ya, Dok. Kemudian lanjut ya dok, dari akun Lawuni Hai 13 izin bertanya dok, kalau Ya, misalkan ada pasien serangan jantung mendadak bisa menyebabkan terjadinya stroke dan kematian batang otak dengan waktu yang bisa dikatakan cepat, cara mengatasi dan pencegahannya dok, ya. Jadi pasien serangan kalau jantung mendadak bisa. Kalau serangan jantung mendadak bisa nyebabin stroke ya bisa aja. Kalau misalkan memang dia ada sumbatan yang lepas terus kena ke otak jadi stroke bisa aja sih dok. Jadi memang kalau serangan jantung misalkan dia ada trombus di LV juga, F-nya rendah, kena serangan jantung dan trombusnya lepas bisa jadi stroke dok. Ya kalau pertolongannya ya nggak bisa dok kalau di Emboli ya rumah. dok ya, Ya emboli. Jadi kalau di rumah saya rasa nggak bisa dok. harus. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Nah, pertolongan pertamanya kalau misalkan dia nggak sadar ya RJP Hmm. dong. Ya BHD itu begitu. Kalau udah nggak sadar, RJP biasanya dulu pasien ya. itu nggak sadar. Hmm. Iya benar dong. Jadi pas serangan nggak sadar PTPF jadi stroke bisa bisa kayak gitu. Jadi biasanya ya RJP dulu dong. Bantuan hidup dasar dulu. Kemudian kalau udah sampai rumah sakit baru kita tangani. Kalau untuk di rumah, apalagi untuk layover, saya rasa untuk menolong kasus berat kayak gitu agak susah. Kecuali kalau misalkan pasiennya sadar, kemudian nyeri dada, kayak bantuan pertamanya ya jangan oksigen kalau di rumah ada oksigen. Kemudian kalau Hmm. misalkan dia ada PN atau isosorbid nitrat, biasanya kita kasih dulu di bawah lidah. Gitu. Jadi itu untuk Hmm. mengurangi atau mengurangi pembuluh darah koronernya. Hmm. Begitu sih dok. Oke, dok. Oke. Jadi tetap ya kalau berarti kan ini lebih complicated gitu ya. Kalau udah Iya, apa betul dok. minimal terapi penanganan awal ya dok ya, itu Iya, RJP atau PHD, iya, lalu tetap harus dibawa kembali ke rumah sakit, harus dibawa ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat ya dok iya, ya. benar. Kemudian selanjutnya dari akun Azahrain. Izin bertanya dok, kalau misalkan tiba-tiba kita berdebar di waktu tertentu, itu bahaya nggak dok? Atau berdebar di waktu tertentu? Waktu apa dulu nih dok ya? Oke, Berdebar ya, oke. Silakan dok. jadi sebenarnya kalau berdebar di waktu-waktu yang bisa kita prediksi sih sebenarnya nggak berbahaya dok. Maksudnya yang bisa diprediksi adalah kalau kita ujian dok ya, ujian berdebar ya itu Hmm. ya wajar lah. Namanya kemudian kalau kita Hmm. eh, lagi mau nikah kan berdebar atau mau nembak Hmm. seseorang berdebar itu wajar dok. Ataupun kalau kita mau ujian pasti berdebar banget itu wajar. Hmm. Ujian Hmm. wawancara atau ujian lain kalau Hmm. berdebar itu wajar. Tapi kalau yang nggak wajar, kalau dia lagi santai-santai, kemudian Hmm. berdebar. Hmm. Debarannya tuh kalau misalkan lebih, kalau takikardi itu dikatakan debaran cepat itu dikatakan lebih dari 100 kali per menit ya. Tapi kalau Hmm. yang mengancam, yang harus segera ditangani adalah lebih dari 150 kali dengan gejala dok. Dengan gejala ya Hmm. dok ya. Gejalanya Hmm. juga sesak nafas, Hmm. kemudian pandangannya kabur, Hmm. kemudian dadanya sakit. Nah, itu harus diwanti-wanti, apalagi timbul pandangan gelap mau pingsan. Nah, itu harus waspada. Itu berarti berdebar yang membahayakan atau Hmm. berdebar yang mengancam jiwa. Jadi kalau kayak gitu harus segera dibawa ke rumah sakit dok. Kalau misalkan berdebar ya cuman ya berdebar pagi, kemudian hilang, berdebar lagi, hilang lagi, itu bisa datang ke klinik. Tapi kalau untuk yang mengancam, seperti tadi saya sebutkan, itu harus ke IGD dok. Gitu dok. Hmm. Berarti minimal kalau berasa berdebar dicek nadinya ya dok.
Dicek Ya, betul dok. nadinya 1 menit, Hmm. lebih dari 100 atau tidak gitu ya. Kalau misalnya lebih Ya, dari 100, apalagi lebih dari 150, lalu ada keluhan lain, ya memang sebaiknya konsul ya, dibawa ke vaskes ya, terdekat. jadi kita di salah satu Pokja Irama atau Pokja Mhm, Aritmia udah mhm, eh, mhm, memberikan penyuluhan tentang sadari ya dok, cek nadi sendiri. Jadi mhm, kita bisa cek nadi sendiri di sini, kita raba denyutannya dari 1 menit selama 60 detik. mhm, Nanti kita bisa mhm, tahu ini nadinya cepat atau enggak. Nah nanti kita ajarkan ke pasien-pasien ini nadinya cepat atau enggak, nadinya teratur atau enggak. Kalau nggak teratur mhm, gampang dok. Jadi kalau duk, duk, duk itu kan teratur ya dok ya. Kalau misalkan duk, mhm, duduk, mhm, duk, mhm. duduk, itu berarti itu nggak teratur. Dan biasanya ada gejala kayaknya dan dadanya sakit, kayak ada sentakan. Itu biasanya iramanya nggak stabil. Hmm, Begitu dok. hmm. Rasa nggak nyaman pokoknya ya dok, karena kan Iya nyeri benar mungkin dok, bagi rasanya orang, nyaman. pokoknya rasa nggak Iya, enak gitu ya dok ya, kadang-kadang rasa suka nggak enak, bilangnya, rasa sakit. eh iya dadanya kayak nggak ada gitu. Jadi jantungnya kayak nggak ada dok gitu. Itu Hmm, sering tuh kayak gitu di hmm. poli. Jadi kayaknya udah hilang Pokoknya gitu. Nah rasanya itu berarti, random gitu ya dok ya. nah gitu bisa dok. Hmm. Oh ya dok, yang sadari itu pernah diposting juga ya, saya juga pernah memposting, terus ada yang Ya, bertanya dok, itu perlu hati-hati bila lebih dari 50 di situ tulisnya. Mungkin typo ya dok, mungkin iya, bisa dicek lagi. iya bisa kayak gitu dok. Jadi sadari itu adalah yang cek nadi sendiri bisa dia bradikardi, bisa dia takikardi dok. Gitu. Mungkin yang Nah, 50 itu yang bradikardi dok. iya itu Kalau yang soalnya bradikardi tulisannya harus lebih dari hati-hati. 50. Oh, kalau lebih dari 50 tuh typo dok. Iya, nanti Kurang coba dari coba 50 dicek. Soalnya biasanya. saya juga ngehnya Ya, ketika ya, dok. ketika ada yang tanya, "Loh, kok lebih dari 50?" gitu kan. Terus, oh iya coba nanti saya tanyain. Nah, ini Eh, mumpung nih ada dokter ya, Cindy, dok. jadi sekalian mungkin bisa dicek dok. Ya, kalau Ya, nggak salah waktu itu Kemenkes apa siapa ya yang share itu ya. Nah, itu saya share terus ada yang bertanya gitu. Oh iya 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 nanti saya tanyakan gitu. ya, Baik, ya, ini dok. selanjutnya dari Azahrain. Kayak kalau Ya, berdiri terlalu lama atau tiduran terlalu lama dan kadang sakit gitu dok. Oh ini yang lanjutan tadi dok, yang berdebar tadi dok. oh, kalau misalkan kayak gitu sih sebenarnya kita evaluasi dulu ya dok ya. Jadi ada baiknya ke Hmm, klinik ataupun ke poli jantung, nanti kita EKG. hmm, Nanti hmm, soalnya kalau keluhan agak sakit sih sebenarnya nggak berhubungan sama debaran ya dok ya. hmm, Biasanya kalau hmm, misalkan dia lagi berdebar terus jantungnya sakit baru. Tapi kalau hmm, sakitnya yang cuma sakit pegel atau apa enggak sih dok. Begitu dok. gitu. Jadi, nah ini kadang sakit, berarti tetap harus dicari tahu dulu ya dok ya Evaluasi, dok. sakitnya ini. Nah, sekarang ngomongin ini sering banget nih dok pertanyaan nyeri dada ya. Sebenarnya nyeri dada yang Ya, seperti apa yang masyarakat harus waspada gitu. Jadi kan sejak sejak ada biasanya kalau public figure itu tadi ya ya, meninggal gitu ya karena serangan jantung, semua yang mengeluh nyeri dada itu datang. Nah, itu sebenarnya nyeri dada ya. yang seperti apa yang perlu kita waspada dok? Ya, jadi nyeri dada tuh yang tipikal ya dok. Maksudnya Hmm, tipikal di sini adalah yang khas jantung. Jadi memang dia hmm, nyeri dada yang berat, kayak ketimpa beban berat, hmm, sakit banget, hmm, kayak hmm, kecepik, kemudian berlangsungnya hmm, 20 menit, kemudian dia tidak hmm, dia hilang dengan istirahat dan ataupun dimasukkan ISDN di bawah lidah. Itu yang nyeri dada yang hmm, tipikal. Jadi itu harus hmm, diwaspadai dok. Apalagi kalau timbul gejala penyerta. Gejala penyertanya hmm, misalkan keringat dingin, pandangan hmm. kabur, kemudian dia lemes, itu harus hati-hati dok. Mungkin itu adalah serangan jantung. Tanda awal dari serangan jantung. Begitu dok. Oke, jadi itu harus hati-hati ya dok, nyeri dada. Jangan Iya, asal benar. nyeri dada semua ya, gitu ya. Iya, Nah, ini yang suka juga sering ditanya dok, keringat dingin. Nah, keringat dingin itu yang keringat kita berasa dingin atau keringat yang seperti apa, yang lembab atau apa ya dok ya? jadi keringat dingin ya biasanya basah ya dok ya. Basah sampai dia bisa ganti baju. Basah semua Itu yang gitu ya dok? iya. Jadi rasanya nggak enak terus basah, jadi kayak terus saya ganti baju dok. Tapi tiba-tiba sakit Hmm, banget, malah masih sakit. Nah itu biasanya kayak gitu tuh dok. Jadi harus waspada. hmm. Kalau ini sampai bilang Oh, saya sampai ganti baju, wah itu udah cek EKG-nya dok.
Oke dok. Nah Kalau sekarang ya tuh, dok, ya dok sudah. Nah enggak dok. kalau misalnya serangan jantung yang karena irama ya dok ya. Nah Ya, itu tuh suka ya dok, misalnya irama banyak juga pasien itu yang kayak mengeluh, saya tuh ada gangguan irama dok atau ada nyeri dada, kemudian minum obat, ya. tapi obatnya malah bikin keliengan atau bikin gak enak, jadi mendingan gak usah diminum aja gitu dok yang sering. Nah itu sebenarnya kayak gimana dok kalau kayak gitu tuh dok? Ya. Jadi yang sering datang ke kita adalah yang sering nyeri dada, tapi nyeri dadanya Hmm, memang atipikal ya atau tidak khas. hmm, Memang hmm, karena hmm, pada saat kita awal-awal kan kita tidak bisa langsung mendeteksinya dok. Jadi harus ada hmm, planningnya untuk dilakukan namanya adalah treadmill ya dok ya. Nah hmm, biasanya pasien-pasien kita berikan obat namanya isosorbitol yang harus diminum hmm, untuk mencegah nyeri dadanya itu. Nah hmm, obat isosorbitol ini menyebabkan dia pusing dok karena dia melebarkan semua pembuluh darah termasuk yang ada pembuluh darah di otak. Jadi kalau hmm, makin dia pembuluh darahnya makin melebar, jadi hmm, tekanannya akan turun. Jadi hmm, perfusi ataupun aliran yang ke otak juga akan turun menyebabkan dia kelingan. Nah, itu adalah tanda-tanda hmm. kemungkinan besar pasien tidak memiliki sakit jantung, dok. Nah, kalau yang punya sakit Hmm. jantung diminum isosorbit, dia malah enakan, dok. Nah, biasanya saya bilang ke pasien-pasien, Hmm. Bu, Pak, nanti kalau minum obat ini pusing, di stop aja ya, berarti Bapak masih aman. Saya bilang gitu, dok. Nanti habis itu kita evaluasi Hmm. wadahnya, kita cari DD-nya, dok. Begitu, dok. Kebanyakan sih seperti Jadi itu. berarti, Jadi, oh jadi di berarti stop boleh aja. ya dihentikan. Boleh di stop aja, dok, kalau dia pusing. Kelingan, Hmm. gitu. Ya itu sering sering banget itu dok keluhan seperti itu. Jadi kayak aku kayaknya diminumin obat malah makin sakit gitu kan Iya, dok. Suka biasanya kayak gitu, banyak dok. banget tuh pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Jadi ya itu tadi ya. Berarti tetap harus tahu Iya, dulu. Kalau misalnya memang benar-benar yang tipikal tadi justru malah ngerasa nyaman ya dok ya. Kalau kalau iya, minum benar, dok. obat tuh ya. Kayak gitu. Oke, nah ini kalau untuk BHD, kalau misalnya mau ada pelatihan terdekat, kapan ya dok? Ada kah? Bisa dihubungin, dok, di Perti Jaya. Oh, Nanti kita akan buat itunya, dok. Jadi ada minimal pesertanya, dok. Jadi kita oh harus jadi tahu bisa minimal request dulu. ya? Bisa request, dok. Nah, biasanya tapi kebanyakan sih nggak ada ya, dok ya. Maksud saya kebanyakan yang mereka agak-agak males untuk BHD gitu, dok. Kalau kondisi pandemi gini masih nggak apa-apa ya dok, Online, masih dok. bisa ya? Kenapa? Online. 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 Iya. Oh, berarti kan Lebih udah gak ada gampang lagi. alasan lagi ya. Mau Iya, benar, dimanapun, dok. kapanpun bisa. Mungkin buat Ya, emak-emak arisan gitu ya. Kalau lagi mau kocokan arisan, ya dok ya kan bisa bisa, dok. Bisa. diisi gitu ya, diisi BHD gitu. Kemudian milenial-milenial yang mau kongko-kongko, daripada kongko-kongko mending ya Zoom gitu ya atau online Iya, untuk benar, BHD bisa, kayak dok. gitu ya dok. Oh, Benar jadi bisa banget, dok. online. Jadi langsung aja ke Perkijaya ya di Iya, Instagramnya. benar, dok. Oke, nanti kalau misalnya FKU Hamka mau ngadain juga bisa di Woro-Woro ya dok ya, dengan Bisa, narasumber dok. Dr. Bisa banget. Siti. Minimalnya berapa orang dok? Kalau di Perki Jaya minimal 30, dok. 30 orang. Ya, tapi dari beberapa istilahnya kami memberikan paket untuk ibu-ibu ataupun Hmm. bapak-bapak yang punya organisasi bisa masukin aja ke kami, nanti biasanya itu free of charge, jadi dianggap sebagai pengabdian, dok. Pengabdian Hmm. masyarakat. Jadi kita punya divisi pengabdian masyarakat yang kerjasama sama divisi pelatihan. Jadi kalau Hmm. misalkan ada yang mau untuk apa itu namanya organisasi-organisasi, bisa hubungin kami. Jadi Hmm. nanti kami akan berikan, dok. Gitu. Jadi bisalah dibicarakan gitu ya dok Bisa, ya. dok. Itu Ya ampun terbuka dok, gak sekali ya, keras. dok. Ya nggak kerasa loh, sudah mau 1 jam kita ngobrol di sini. Kalau misalnya Ya, mau dok. mau konsultasi, tanya-tanya lagi gitu ya dok sama dokter Sidi, Oh, boleh, kira-kira dok. boleh banget ya Siap, dok dok. ya, gitu. Boleh, dok. Nanti Siap, dok. kira-kira ada, kalau misalnya ada dokter ngisi acara atau apa, bisa banget ya dok nanti sampein Oh, ke boleh. saya, nanti Siap. di-share gitu ya, karena emang Iya, ini siap, dok. penting banget. Nah, kalau misalnya pandemi gini dok, pesannya apa ya gitu terkait terkait kesehatan jantung, Oh, baik. kemudian di kondisi pandemi seperti ini gitu, mungkin ada Ya. pesan dari dokter Sidi.
Ya, jadi kita udah mengeluarkan kayak semacam apa tuh panduan ya hampir sama Hmm. kayak waktu di awal pandemi ya dok ya. Jadi Hmm, 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 pasien-pasien jantung yang memang obatnya sudah habis, kita hmm, harapkan untuk kontrol. Tapi kalau hmm, misalkan keluhannya nggak terlalu berat ya bisa kontrolnya bulan berikutnya lagi. Begitu sih dok. Dan hmm, obat jantung harus diminum ya dok ya. hmm, Kebanyakan hmm, kan karena pandemi mereka takut ke rumah sakit, udah gitu hmm, obat nggak diminum, hmm, ya begini jadinya dok. Jadi hmm. agak susah. Jadi Dan tetap jangan harus takut ke ya. rumah sakit, dok, ya. Kenapa? Jangan takut ke rumah sakit, dok. Oh iya 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 iya. Jangan Iya sih, mentang-mentang pada COVID, parno jadi ya. takut. Nah, kalau misalkan takut, bisa pakai layanan telemedicine, dok. Oh iya, betul. Iya, Bisa itu bisa. telemedicine ya. Jadi, ya, jadi kebanyakan pasien-pasien saya pakai telemedicine. Jadi, kebetulan saya ikut di Halodoc, jadi mereka ada fasilitas telemedicine. Jadi, biasanya Hmm, pasien-pasien yang konsultasi bisa langsung konsultasi di Halodoc. Begitu, dok. Itu Pokoknya lebih selama aman sih, dok. iya sih kondisinya maksudnya Iya. eh, pasiennya juga aman gitu ya. Kemudian Nah, kalau tapi ini kondisi-kondisi tertentu mungkin ya dok yang iya. maksudnya stabil gitu ya, nggak ada masalah. Tapi Iya, kalau misalnya tadi yang disebutkan dokter Sidi di awal-awal yang berbahaya dan harus ke rumah sakit ya jangan takut gitu ya. benar, Ya tetap benar. harus ke rumah sakit gitu. Terakhir dok, Iya, iya. untuk pasien-pasien jantung yang takut vaksin gitu ya, ini seperti apa ya dok? Boleh atau Ah, gimana? Atau harus boleh konsul dong. dulu? Jadi, ya sebenarnya di rekomendasi kami, di Hmm. rekomendasi Hmm. ahli jantung Indonesia, kita sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi. Salah satunya yang paling kita sarankan adalah divaksinasi. Jadi kita hanya ada beberapa yang harus diperhatikan, termasuk salah Hmm. satunya adalah tensinya. Jika tensi lebih Hmm. dari 180 per 110 ya jangan divaksin dulu. Tapi kalau Hmm. di luar negeri, di Hmm. Amerika, mereka udah mengeluarkan dari ACC ya dok ya, American Hmm. College of Cardiology, mereka membolehkan semua kondisi dok, karena memang pandemi ini kan Hmm. dalam keadaan emergency Darurat ya, ya. ya Hmm. benar-benar darurat. Jadi mereka mengeluarkan poin-poin yang memang harus divaksinasi, walaupun Hmm. kondisinya pun akut dan angka kejadiannya pun rendah dok. Jadi Hmm. uh, jangan takut untuk vaksinasi. Kalau di Hmm. luar negeri semuanya dok. Kalau di Indonesia enggak, mereka ada aturannya. Kita punya aturan. Begitu dok. Ya Jangan mungkin takut nanti. divaksin dok ya. Iya, iya betul betul. Aduh, ya Dokter ampun udah vaksin banyak. belum dok? Hah? Dokter udah vaksin belum dok? Udah dong, 2 kali. Kalau ada 3, 4 mau juga loh ini. Kalau bisa semua Ya, jenis dok. vaksin masuk mah masuk aja loh enggak ya. Ya, Masih dok. dong, alhamdulillah sudah. Ya Siap. salah satu ikhtiar Benar benar dok. kita ya dok ya gitu Iya ya. benar benar dok. Gimana lagi karena kan kondisinya seperti ini banyak yang harus dijaga, anak-anak masih kecil kayak gitu ya dok. Iya Paling enggak benar dok. kita nggak boleh egois lah ya gitu ya. Di Iya sekitar kita masih banyak yang butuh dengan kita benar benar atau dok. pengen bersama dengan kita gitu ya, mau yang dari atas atau bawah gitu. Aduh dok, benar-benar deh. Nah, bincang-bincang kita kali ini sangat-sangat menarik. Terima kasih banyak dokter, banyak Siap sekali dok. ilmu yang didapat gitu ya, banyak Iya pencerahan. Dan sekali lagi memang kita itu jangan malu bertanya ya dok, dan tapi nah benar dok. bertanyanya juga harus ke tempat yang tepat gitu ya, Iya jangan asal tanya tapi tidak tepat gitu ya. Aduh, sudah meluangkan waktu buat acara siap ini. dok. Terima kasih banyak Dokter Sidi, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat dan mudah-mudahan ada pemangku kebijakan yang mendengarkan ini lalu lebih aware lagi ya dok ya tentang Iya pencegahan, kemudian bisa masuk kurikulum karena itu simple tapi manfaatnya luar kena biasa ya kan semuanya dok. dok. Iya Betul, bisa ke semuanya ya dok. Seperti sekarang ini iya orang-orang kan sudah mulai aware masker misalnya ya. iya. Sebelum-sebelumnya kan kalau mau flu, hacim, hacim, serat-serat di mana aja gitu ya. Terus Beda ya nggak dok sama nggak orang pakai Jepang ya dok ya. masker. Kenapa? Kalau di Jepang semuanya pakai masker dok di Iya, Jepang. cuman Mau batuk sakit sedikit sedikit aja aja pakai udah masker. maskeran. Iya, Ya mudah, di iya makanya Indo itu enggak. dengan adanya pandemi ini semua jadi aware masker ya. Ya, Mudah-mudahan dengan ada edukasi ini, ada promosi ini gitu ya, promote kesehatan, semuanya lebih aware lagi bahwa
itu tuh simple, semua bisa belajar, tapi benar-benar bisa menyelamatkan ya dok ya, Iya, menyelamatkan betul hidup dok. ayah, ibu, suami, istri, anak, saudara, siapapun yang terdekat, minimal untuk keluarga terdekat aja ya dok ya. Iya, Syukur-syukur benar dok. bisa bantu orang lain gitu ya dok ya. Iya, Oke, dokter, terima kasih sekali iya, lagi. Mohon maaf ya, Dok, kalau ada salah kata. iya. Sehat Nggak apa-apa. selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara Iya, episode selanjutnya. Oke, Dok. Terima iya. kasih ya, Dok. Ya, arigato Assalamualaikum. gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Ah, Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok.